Mungkin ada yang pernah bertanya, kira-kira bagaimana ya cara menentukan satu film itu bisa hit, super hit, blockbuster dan all-time blockbuster, atau bahkan flop? Karena di beberapa kasus misalnya, film Jai Ho Salman kan disebut film hit, tapi beberapa distributor filmnya merugi. Kasus yang sama untuk super hit Happy New Year Shah Rukh Khan dan hit Bang Bang dari Hrithik Roshan. Pertama yang harus kalian ketahui, bisnis satu film sebelum sampai ke penonton itu melewati beberapa tangan. Tangan pertama produser, tangan kedua distributor, tangan ketiga bioskop, dan terakhir sebagai konsumen adalah para penonton. Pertama, produser sudah untung menjual filmnya ke distributor. Pihak distributor dan bioskop lah yang akan mencarikan penonton untuk mendapatkan keuntungan. Dan harus kamu ketahui juga, harga yang dibeli distributor dari produser itu adalah biaya film akhir. Makanya dalam kasus seperti film Jai Ho, produsernya sudah menikmati untung, tapi distributor dan pihak bioskop beberapa yang merugi. Meski penghasilannya terhitung mencapai 200 crore dari biaya yang hanya dengan 69 crore. Lalu bagaimana Jai Ho bisa dikategorikan sebagai film hit? Umumnya penentuan prediksi hit, flop, dan blockbuster satu film itu hanya mengacu pada persentase keuntungan. Dan itu tidak mempertimbangkan pihak-pihak tertentu yang merugi. Hit dan flopnya satu film ditentukan dengan cara seperti berikut ini. Berikut adalah beberapa film yang disebut gagal dari segi bisnis, namun film-film ini sangat layak untuk ditonton. Jika saja film Luck by Chance dirilis saat ini tentunya akan menjadi film laris. Apa yang terjadi sekarang di mana-mana tentang debat nepotisme, film Luck by Chance ini sangat mewakili. Sebuah film yang menunjukkan sisi nyata perjuangan Bollywood aktor baru, eksploitasi orang dengan janji palsu pekerjaan, nepotisme menang melawan bakat, dibumbui dengan kisah cinta. Film ini memiliki begitu banyak cameo dari aktor dan aktris ternama Bollywood, di antaranya Hrithik Roshan, Rani Mukherjee, Dimple Kapadia, Juhi Chawla hingga Ranbir Kapoor. Luck by Chance dibintangi oleh aktor utamanya Farhan Akhtar. Film ini juga menandai debutnya sebagai sutradara. Tapi film ini meleset di box office. Film berjudul Billu Barber mungkin terkesan cukup membosankan karena ceritanya yang sangat simpel, tapi film ini memiliki pesan yang sangat baik. Film ini memberikan pesan bahwa akar tidak boleh dilupakan oleh siapapun, bahkan jika Anda mencapai ketinggian selangit, atau kacang yang tidak boleh lupa pada kulitnya. Film ini bercerita tentang tukang cukur miskin di sebuah desa kecil yang memiliki hubungan pertemanan dengan seorang superstar besar. Si tukang cukur selalu ditagih untuk membuktikan kebenaran pertemanannya, bahkan akan dibayar jika berhasil membawa si superstar di depan para penduduk desa. Film ini mendapatkan ulasan positif tapi tidak diterima dengan baik oleh penonton. Bagi kamu penyuka film genre thriller, film Kartik Calling Kartik ini sangat cocok buat kamu. Film ini memang tidak melakukan bisnis yang baik, tapi itu disebut-sebut sebagai masterpiece yang hanya ditemukan oleh yang hanya benar-benar tahu seni film. Film ini bercerita tentang seorang pria yang introvert yang terperangkap dalam imajinasi ekstrimnya yang berlebihan. Imajinasinya itu membuatnya harus hidup dalam ketakutan, sesekali yang hampir membuatnya ingin mengakhiri hidupnya. Anehnya, ia merekam semua imajinasinya tersebut dalam telepon, dan seringkali ia menganggap itu orang misterius yang menelponnya, menasihati dan mengancamnya, yang ternyata itu adalah dirinya sendiri.
Cerita film ini harusnya menjadi tontonan keluarga yang menarik. Tapi mungkin karena tidak adanya aktor besar di dalam film, penonton yang memilih menonton ini menjadi sepi. Udan, sebuah film yang menceritakan seorang anak remaja yang harus menyelamatkan saudara tirinya dari ayahnya yang sering melakukan kekerasan. Cerita ini memang simpel dari alur ceritanya, tapi film ini cukup kompleks dalam bercerita. Bagi sebagian orang, ini harusnya menjadi permata bagi penonton yang suka menonton film ringan. Biaya film ini cukup tinggi, namun hanya menghasilkan separuh dari biayanya. Masih hangat satu berita ketika Salman Khan menyebutkan salah satu film Sanjay Leela Bhansali, bahkan untuk seekor nyamuk pun tak akan datang menonton film itu. Film yang dimaksud adalah Gusarish, film yang direkomendasikan oleh Salman Khan ke Sanjay, tapi Sanjay memberikan film ini kepada Hrithik Roshan. Film ini bercerita tentang pesulap yang mengalami kecelakaan dan lumpuh, dan ia memutuskan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dibunuh dengan sukarela. Banyak hal yang dipuji kritikus dalam film ini. Gusarish dipuji dengan rata-rata 4 bintang dari 5 bintang oleh para kritikus. Tak jelas mengapa film ini bisa gagal di box office. Film ini layak kamu tonton bagi penyuka film emosional. Mungkin hanya nasib yang membuat Vivek Oberoi gagal di Bollywood. Satu film yang berjudul Rak Charitra adalah bukti bahwa ia adalah seorang aktor yang sangat hebat. Film ini meski sequel pertamanya diputuskan gagal, tapi kembali merilis sequel keduanya di Tamil yang dibintangi oleh aktor yang bernama Surya. Di Bollywood yang diperankan oleh Vivek, film ini jatuh dalam hal pendapatan. Film ini menceritakan seorang anak yang ingin membalaskan dendam keluarganya yang merupakan politisi yang dihabisi oleh sesama politikus. Anak tersebut di akhir cerita kemudian menjadi seorang politisi juga. Namun ceritanya tak sesimpel itu. Dari segi cerita, film ini memiliki pertunjukan yang menakjubkan. Para pecinta drama dan thriller pasti akan menyukai film ini. Film berjudul Maki di Bollywood sebenarnya hanya dubbing suara dari film Telugu berjudul Iga. Di selatan di Tollywood, Iga berhasil menjadi salah satu film terlaris tahun 2012. Film ini banyak memenangkan penghargaan. Datang ke bioskop Bollywood dengan bahasa Hindi, film ini gagal menarik penonton. Sedikit cerita tentang film Maki, ini bercerita tentang seorang pria bernama Bindu yang sangat dicintai oleh wanita bernama Nani. Tapi si pria lalu dihabisi oleh seorang pria kaya lainnya bernama Sudip. Bindu kemudian terlahir kembali sebagai lalat untuk membalaskan dendamnya. Mengapa kamu perlu menonton film ini? Karena film ini disutradarai oleh Raja Mouli yang merupakan sutradara terhebat di selatan saat ini. Filmnya Bahubali yang menduduki peringkat kedua film berpenghasilan tertinggi seluruh India adalah salah satu karya terbaiknya. Tertarik dengan seekor lalat membalaskan dendam? Tonton filmnya sekarang juga. Beberapa waktu lalu sempat viral potongan lagu India yang berjudul Tosenaina di TikTok. Siapa sangka itu adalah soundtrack dari satu film gagal yang berjudul Mikey Virus. Ini dibintangi oleh Manish Paul yang kini menjadi host di beberapa acara TV. Cerita film ini cukup kekinian, tentang seorang pria yang bekerja sebagai pemilik toko di siang hari, tapi bekerja sebagai hacker komputer di malam hari. Polisi kebetulan bertemu dengan Mikey saat menyelidiki sekelompok geng penjahat dunia maya. Film ini meski bercerita tentang kriminal, tapi ini dibumbui dengan komedi yang pasti membuat kamu akan menontonnya sampai habis.
Beyond the Clouds adalah satu film India yang wajib kamu tonton. Ini adalah kisah tentang dua anak yang menghadapi kerasnya hidup setelah ditinggal orang tuanya sejak masih kanak-kanak. Cerita bermula ketika sang adik yang tinggal di jalanan ingin memiliki hidup yang layak dengan menjual obat-obatan. Ketika ia dikejar oleh polisi, tidak sengaja ia berlindung di rumah saudarinya yang sudah lama terpisah. Sang kakak yang kebetulan dipelihara oleh seorang pria dewasa, kemudian hendak menodainya. Ia lalu memukul kepala pria dewasa itu hingga luka parah. Sang kakak lalu dipenjara. Ia baru akan dibebaskan jika si pria dewasa itu bisa sembuh dan memberitahu kejadian yang sebenarnya. Itu sangat mustahil karena pria itu meskipun pulih ia tidak bisa berbicara. Bagaimana sang kakak bisa dibebaskan dari penjara? Temukan jawabannya dengan menonton filmnya sendiri. Dengan begitu banyak kisah cinta yang ada di Bollywood, film Sanam Teri Kasam adalah kisah cinta yang patut ditonton yang belum pernah ada di Bollywood. Cerita bermula saat dua saudari yang satu cantik dan satunya cupu. Si adik marah ke kakaknya karena ia tak bisa menikah sebelum si kakak juga menikah. Karena hal itu si kakak yang bernama Saru ini kemudian mencari bantuan untuk memakeover penampilannya. Ia bertemu dengan seorang mantan napi yang bernama Inder yang membantunya mengubah penampilannya jadi cantik. Di sementara Saru mendapatkan pria pujaan hatinya, Inder juga mulai jatuh cinta kepadanya. Singkat cerita, Saru yang gagal menikahi pujaan hatinya tersebut memberi Inder kesempatan untuk menyatakan cintanya. Tapi itu terlambat karena Saru tidak akan lama hidup di dunia karena penyakitnya. Saru menghembuskan nafas terakhirnya setelah beberapa saat ia menikah dengan Inder. Sesuai permintaan Saru, ia ingin dimakamkan di bawah pohon dan mereka mengikat janji cinta abadi.